Persebaya Surabaya langsung tancap gas di bursa transfer kali ini. Ada dua nama yang dikaitkan dengan Bajul Ijo. Yang pertama sudah deal dan yang kedua sedang dalam tahap perbincangan. Nah, ini Persebaya Surabaya tentu saja bukan tanpa alasan tancap gas di bursa transfer ini. Alasan yang pertama menurut gua adalah target, di mana musim depan Persebaya Surabaya tentu saja menargetkan posisi di akhir musim lebih tinggi dari dua musim sebelumnya. Musim 2024, 2025, 2025, 2026 Persebaya finish di peringkat keempat, dan musim depan gua yakin Persebaya punya target untuk juara. Sinyalnya sudah terlihat dari sekarang bahwa Persebaya sudah mendatangkan dua nama dan dua nama tersebut bukan kaleng-kaleng. Yang pertama memang sudah deal, tapi yang kedua sedang dalam tahap perbincangan, dan menurut gua ini akan deal juga dengan Persebaya karena ada alasan yang menurut gua pemain ini bisa ke Persebaya. Yang pertama yang sudah deal itu Alex Martin Ferreira. Dia adalah predator dari Dewa United musim lalu dan sudah membela Dewa selama 3 musim berturut-turut. Musim pertamanya ke Liga Indonesia itu datang ketika membela Bayangkara FC. Dan dengan 4 musim di Liga Indonesia, Alex Martin Ferreira sudah mencetak 78 gol dari 103 penampilan. Ini sebuah statistik yang luar biasa untuk seorang penyerang. Kabar baiknya, di Bajul Ijo, musim depan situasinya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Dewa United bagi Alex Martin. Kenapa? Karena pemain-pemain tengahnya punya kualitas. Di Dewa ada Mesidoro, ada Kambuaya, kemudian ada Marukawa, ada Egi, dan lain-lain yang bisa menyuplai seorang Alex Martin Ferreira agar nyaman di depan dan tugasnya mencetak gol lebih mudah. Begitu juga dengan di Persebaya Surabaya. Minimal mereka punya Francisco Rivera yang kita tahu kualitasnya ini pemain sangat luar biasa dalam menyuplai bola. Jadi bisa kita bayangkan duet musim depan seorang Alex Martin Ferreira disuplai oleh Francisco Rivera. Ini menurut gua Alex Martin Ferreira akan tetap menjadi penyerang tajam musim depan dan akan membawa Persebaya Surabaya bersaing di papan atas sejak awal musim. Apalagi musim depan Bernardo Tavares akan bekerja sama dengan Persebaya melatih Bajul Ijo sejak awal musim. Nah, ini yang membuat Persebaya menurut gua akan bisa bersaing di papan atas. Karena di musim sebelumnya Bernardo Tavares datang bukan di awal musim. Jadi pemain-pemain yang dilatih oleh Bernardo Tavares merupakan warisan dari pelatih sebelumnya, bukan pilihan keinginan dari Tavares itu sendiri. Nah, musim 2026-2027 atau musim depan, Tavares bisa memilih keinginan-keinginannya untuk mendatangkan pemain-pemain yang dia pengen sejak awal musim, dan itu yang akan membuat Persebaya Surabaya bisa bersaing. Nah, Bernardo Tavares juga memiliki keinginan untuk mendatangkan center back yang pernah bekerja sama dengan dia di PSM Makassar yang membawa PSM saat itu juara di musim 2022-2023, yaitu Yuran Fernandes. Jadi dua nama yang gua maksud dalam video ini, yang pertama Alex Martin Ferreira sudah deal, dan yang kedua seorang Yuran Fernandes yang dirumorkan akan merapat ke Persebaya. Kemungkinan untuk dealnya sangat besar menurut gua. Kenapa? Ya karena Yuran Fernandes ada koneksi dengan Bernardo Tavares, di mana keduanya bekerja sama di PSM dan sama-sama membawa PSM Makassar menjadi juara. Dengan hadirnya Yuran Fernandes ke Persebaya Surabaya, ini juga menjadi kabar yang sangat baik. Karena Yuran Fernandes merupakan center back yang sangat berpengalaman dan punya teknik yang bagus. Apalagi dia punya postur yang ideal untuk duel udara. Dan dia juga rajin untuk membantu lini depan ketika skema bola mati terjadi. Dan tidak jarang dia mencetak gol karena dia memiliki aerial duel yang sangat bagus atau duel udara yang sangat bagus. Nah, kemungkinan besar Yuran Fernandes ke Persebaya salah satu alasannya adalah karena adanya Tavares di sana. Jadi koneksi antara Tavares dan Yuran Fernandes ini yang akan memuluskan transfer ini terjadi. Dengan adanya Yuran Fernandes, tentu saja Persebaya Surabaya ini saat ini sudah memiliki dua nama di belakang, dua nama asing. Berarti Risto Mitrevski yang kalau gua tidak salah dia akan memperpanjang kontraknya, dan yang kedua adalah Yuran Fernandes. Pemain lainnya seperti Leo Lelis dan juga Gustavo itu resmi hengkang dari Persebaya untuk musim depan. Nah, Persebaya masih punya banyak slot untuk pemain asing, dan gua rasa Persebaya Surabaya saat ini juga sudah mengantongi nama-nama untuk didatangkan. Sebelumnya memang sudah dikaitkan atau sebelumnya ramai dikaitkan mendatangkan Peralta, tapi ternyata Peralta sudah deal kabarnya dengan tim lain yang nanti akan gua bahas setelah video ini.
Nah, untuk dua nama Persebaya Surabaya, yang satu sudah deal yaitu Alex Martin Ferreira, dan yang satu sedang dalam tahap perbincangan yaitu Yuran Fernandes. Tapi keduanya menurut gua ini Yuran Fernandes menurut gua ini akan deal dengan Persebaya, dan keduanya akan berseragam baju hijau musim depan, membawa Persebaya bisa bersaing di papan atas klasemen sejak awal musim. Gimana teman-teman Bajul Ijo? Jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, dukung terus channel ini, dan terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi dalam pembahasan video berikutnya.